Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, kolega, adik-adik yang saya hormati, kita sekarang lanjut ke modul 6 dari kursus online Petroleum Economics ini, di mana modul 6 ini mengenai Economic Analysis of Upstream Project. Jadi sebenarnya economic analysis itu sama aja sih di upstream project dengan yang di economic analysis yang secara umum. Bedanya nanti memang di sini nanti ada tambahan aspek rezim fiskalnya. Oke, jadi materi untuk modul 6 ini sebagai berikut ya. Jadi pertama kita akan mulai dulu dengan Project Economic Indicators yang lazim digunakan di sini di industri hulu migas. Di sini ada 3, sebenarnya ada beberapa yang lain ya, ada payback period atau payout time. Cuman yang lazim karena waktu, jadi saya akan fokus ke 3 ini aja yang sangat sering digunakan, yaitu net present value, kemudian internal rate of return, dan profitability index. Oke. Nah, sekarang kita mulai dulu dengan net present value. Jadi, misalnya ada project, kita lihat yang B dulu ya. Project B di sini tahun ke 0 itu misalnya sekarang gitu ya, kita investasi keluar duit 10.000 di sini, kemudian tahun berikutnya tahun pertama, kedua, ketiga, 4 ada arus kas masuk lah ya. Ada uang masuk dari investasi tersebut masing-masing 500, 4.600, 10.000. Jadi kalau kita taruh di plot seperti ini, maka di sini sama tadi tahun sekarang, tahun ke 0 kita keluar duit investasi 10.000, kemudian ada uang masuk 50, 50, 4.600, 10.000 gitu ya. Nah, berapa net present value atau berapa present value-nya dulu? Present value itu rumusnya tergantung ini nanti ya, tergantung diskon faktor. Jadi rumusnya present value itu kan sama dengan ya, tulisannya kurang bagus ya. Cash flow pada tahun ke N gitu ya dibagi dengan 1 plus K, K ini diskon factor gitu ya. Pangkat N, pangkat pada tahun tersebut gitu ya. Itulah present value. Jadi kalau misalnya di sini kita lihat pada tahun keempat misalnya 10.000, maka present value-nya kita tarik ke tahun ke 0 itu ya, masukin rumus 10.000 gitu kan, rumus ini gitu ya, 10.000 dibagi 1 plus K, K-nya 10%, diskon faktornya, maka 1,1 pangkat tahun keempat. Jadi kita tarik tahun ketiga juga begitu, kita tarik ke tahun ke 0 semua ya, present value pada saat ini. Maka dapatlah kita angka-angka ini. Ini present value dari yang positif cash flow ini gitu ya. Nah, kalau net present value-nya ya tinggal kita kurangkan gitu ya. Net present value-nya ini yang positifnya 11 dikurang 10.000 investasi awal di sini, maka dapatlah net present value 1154. Jadi kalau di Excel gitu ya, ini tentu formulasinya. Kalau di Excel ini tinggal kita cemplungkan aja nanti ya. Kalau kita punya profil cash flow seperti ini, tinggal dimasukkan di Excel, tinggal nanti dia akan langsung hitung gitu ya, net present value-nya berapa gitu ya. Jadi tinggal masukkan ini ke Excel, nanti kita cari fungsi NPV gitu, maka dia akan langsung hitung berapa NPV-nya di Excel. Oke. Sekarang kita masuk ke internal rate of return. Apa itu internal rate of return? Internal rate of return itu adalah IRR pada saat diskon rate, di mana diskon rate yang membuat NPV sama dengan 0, maka itulah IRR sebenarnya. Jadi kalau tadi sebelumnya kita hitung NPV pada saat diskon rate tadi 10% di slide sebelumnya, nah sekarang kita diskon rate-nya yang membuat NPV sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat di grafik ini, di sini ada diskon rate gitu ya, di sini ada NPV. Jadi pada saat NPV sama dengan 0 itulah IRR. Jadi kalau misalnya project yang mana nih? Yang biru ini dulu, yang biru misalnya gitu. Ini yang biru ini dia memotong NPV 0-nya di sekitar 14%. Maka inilah IRR gitu ya. IRR. Pada saat
NPV sama dengan 0. Nah, ini juga kalau di Excel dari cash flow profil tadi tinggal pilih fungsi IRR, dia langsung keluar juga IRR-nya gitu ya. Berapa IRR langsung keluar, misalnya 14 sekian persen gitu ya. Tapi kita harus tahu apa itu IRR dari konsep ini dulu gitu ya. Ini sangat penting gitu. Kalau zaman dulu sebelum ada Excel itu trial and error gitu ya. Kita hitung dulu berapa diskon rate-nya, kita coba-coba gitu ya sampai NPV-nya negatif, NPV positif, baru kemudian kita interpolasi kira-kira itu IRR-nya. Itu zaman dulu. Sekarang sudah ada Excel, ya udah tinggal diklik aja di Excel profil cash flow-nya, nanti dia akan keluar sendiri. Nah, kemudian yang ketiga yang juga sering dipakai itu profitability index. Ini mirip NPV tadi gitu ya. Bedanya di sini dia rasio dalam persen, kalau NPV tadi dalam angka gitu, dia dalam persen ini ya. Jadi di sini dia present value, jadi jumlah present value dari inflow tadi gitu ya, dibagi dengan initial outlay atau initial investment itu. Maka dapatlah dia PI ratio gitu. Jadi dia dalam rasio. Ini yang sering digunakan. Ada juga yang kadang-kadang pakai yang lain, bikin definisi sendiri, misalnya PV ratio. Ya nggak apa-apa gitu, misalnya itu sama dengan PV daripada inflow juga sama gitu ya kan, PV dibagi dengan PV outlay gitu ya, sama aja sih sebenarnya. Bedanya di sini dipakai PV semua, di present value kan semua. Kalau di PI kan enggak gitu ya. Kalau di PI yang pembaginya sini tidak dalam present value. Tapi yang ini yang lebih sering lazim dipakai. Oke. Nah, sekarang misalnya ini ilustrasi aja, misalnya ada dua project A dan project B gitu ya. Jadi kita hitung indikator ekonomik, tadi payback memang nggak kita hitung gitu ya. Misalnya di project A payback-nya 3 tahun gitu ya, kurang project B kurang 4 tahun. Ya tentu yang payback-nya yang lebih cepat, lebih bagus, maka kita pilih project A gitu. NPV, dari sisi NPV, Net Present Value, Project A 10.195, Project B 1154, bagusan B gitu ya. Kemudian IRR, Project A 14,96%, Project B 13,5%, bagusan Project A gitu ya. Nah, kemudian dari sisi Profitability Index gitu ya, 1,1095 untuk Project A, 1,1154 untuk project B gitu ya. Jadi kita pilih project B kalau berdasarkan ini. Nah, ini sengaja ya untuk ilustrasi. Umumnya gitu kan dia selalu seiring, searah, sejalan gitu ya. Tapi di sini saya pengen menunjukkan sesuatu yang bisa aja beda dalam case ini gitu ya. Nah, kalau berbeda seperti ini, dipilih yang mana gitu ya. Kalau dari NPV gitu ya, maka ya pilih B gitu ya. Kalau dari IRR gitu ya, maka pilih A gitu ya. Nah, sekarang kalau ini mutually exclusive project yang harus dipilih salah satu, pilih mana kan gitu. Pilih mana nih? Oke. Nah, jawabnya kita pakai teori ya. Oke. Nah, ini jawabannya. Jadi N yang pertama gitu ya. NPV dan PI indicate accept project B tadi kan disebutkan, sementara IRR indicate project A gitu ya, should be accepted. Why gitu? Nah, pertama kita lihat dari aspek reinvestment rate. Jadi kalau kita reinvestasikan lagi, maka kalau NPV gitu, NPV dia berasumsi bahwa di cash flow itu direinvestasikan dengan rate sebesar diskon rate itu gitu ya, K gitu ya. Sementara kalau IRR gitu ya berasumsi bahwa cash flow itu direinvestasikan sebesar rate IRR-nya itu sendiri gitu ya maksudnya. Nah, reinvestment rate yang ketiga ini gitu ya. Reinvestment rate oke, jadi kalau kita reinvestasi lagi dengan diskon rate ini dia more realistic gitu ya dibanding, karena sebagai project itu earn approximately ya diskon rate itu sendiri gitu ya karena due to competition. Jadi, maka kesimpulannya NPV is better method for project evaluation. Nah, ini saya quote dari buku Financial Management sih. Teorinya begitu, cuman begini ya, memang IRR itu bisa misleading. Kalau kita cuma lihat IRR, misalnya IRR project katakanlah misalnya
25% gitu ya. Ada A1 IRR, IRRA, kemudian IRRB sama dengan 15%. Kalau kita cuman ada informasi ini, seolah-olah pasti bagus IRRA gitu ya. Padahal kan belum tentu, karena tadi tergantung size of project gitu ya. Kalau di sini tidak menunjukkan size of project. Bisa aja IRR 25% memang kita akan pilih, padahal ini mungkin cuman project bisnis pisang goreng misalnya kalau ekstrim ya. IRR 25%, sementara project B ini misalnya project hulu migas gitu ya, which is kalau dan nanti dari sisi NPV kan akan beda jauh. Nah, memang contohnya ekstrim. Itu maksudnya bisa misleading IRR itu kalau yang dibandingkan itu industri yang berbeda, kedua size-nya berbeda gitu ya. Kalau dari sisi kelaziman memang IRR lebih enak digunakan karena dia kan dalam persen gitu, lebih gampang untuk dibandingkan gitu ya. Nah, selama itu dalam industri yang sama, dalam size of business yang sama, artinya apple to apple, maka IRR lazim digunakan gitu ya, bandingkan IRR-nya. Kalau memang IRR-nya sama, maka baru kita lihat NPV-nya yang besar yang mana gitu ya. Walaupun dalam most cases itu biasanya seiring sejalan IRR NPV itu. Tapi tadi dalam case tertentu bisa aja dia berbeda seperti ilustrasi yang saya sampaikan sebelumnya. Oke. Nah, sekarang saya masuk ke pemahaman cash flow versus profit. Nah, cash flow versus profit. Oke. Cash flow and profit konsep look similar. Kelihatannya sama, tapi dalam reality sebenarnya mereka dua konsep yang berbeda gitu ya. Oke, sekarang kita lihat cash flow dulu. Cash flow itu mengukur money actually received. Jadi benar-benar mengukur uang keluar masuk gitu kalau cash flow itu ya. Jadi uang masuk, ini cash receipt gitu ya. Kemudian dikurang uang keluar gitu loh. Udah, uang keluar. Jadi arus cash masuk dikurang arus cash keluar, itulah cash flow. Kalau net cash flow ya tentu ya inilah total dari cash masuk dikurang cash keluar, maka dapatlah net cash flow. Jadi itu kalau cash flow. Kalau profit gimana? Kalau profit itu, karena ini profit itu kan dia digunakan untuk laporan akuntansi, untuk mengakses besaran tax berapa gitu ya. Jadi tidak mencerminkan beneran uang yang keluar masuk gitu. Makanya di sini sebenarnya kalau yang membedakan itu kan antara cash flow dengan profit, nanti dua-duanya akan kita pakai pada saat kita mengkonstruksikan cash flow gitu ya. Dua-duanya akan kita pakai. Bedanya memang di sini gitu loh, karena nanti kalau di cash flow kita pakai capital expenditure gitu ya. Nah, kalau di profit untuk menghitung profit yang digunakan depresiasi. Jadi capital expenditure atau investasi yang kita keluarkan ini kemudian didepresiasi. Jadi misalnya tergantung usia masa manfaat dari peralatan tersebut. Jadi misalnya kita beli peralatan, di sini kita beli peralatan, misalnya usia manfaatnya diperkirakan 4 tahun, misalnya gitu 4 tahun gitu ya. Maka dia akan didepresiasi selama 4 tahun di sini gitu ya. Ya mekanisme depresiasi bisa macam-macam nanti ya, pakai straight line, pakai double declining balance, pakai macam-macam. Ada berbagai metode mendepresiasikan capex gitu ya. Nah, nanti dari sini dapatlah profit. Oke. Kita masuk ke ilustrasi pakai angka ya biar jelas. Nah, sekarang net cash flow dulu kita hitung. Net cash flow simple tadi ya, misalnya tahun pertama kita investasi 100 gitu ya. Kemudian ada income tahun kedua 70. Oke, kemudian OPEX itu besarnya sama, katakanlah 20, operating expenditure gitu ya, 20, maka kita dapat net cash flow tapi before tax gini. Ini masih before tax karena belum ada pembayaran tax. Yang besarnya ini pada tahun pertama minus 100 karena ini uang keluar gitu ya. Kemudian inilah uang yang akan masuk selama 4 tahun itu, masing-masing tiap tahun 50 gitu ya. Ya ini income dikurang capex dikurang OPEX gitu ya. Oke, selesai dulu sampai di sini untuk net cash flow. Nah, kemudian kalau profit gimana? Sama persis gitu ya. Bedanya tadi dia
depresiasi. Jadi ini dia didepresiasi. Kalau tadi dia 100 itu benar-benar uang keluar untuk beli peralatan tersebut. Nah sekarang karena masa manfaatnya misalnya 4 tahun, maka kita depresiasikan selama 4 tahun gitu. Yang 100 ini kita depresiasikan selama 4 tahun. Misalnya anggap aja masa manfaatnya 4 tahun, dia depresiasinya straight line gitu ya. Simple, yang ambil yang paling simple, maka 100 bagi 4 jadi 25 tiap tahun gitu ya. Maka kita hitung 70 kurang depresiasi kurang OPEX, maka profitnya ini gitu ya. Profitnya 25, 25, 25 tiap tahun. Oke, nah sekarang profit ini kan untuk kita kan ini masih before tax gitu ya. Jadi ini perhitungan masih before tax. Dari net cash flow ini masih before tax. Nah sekarang kan kita akan menghitung after tax-nya gitu ya. Ini kan masih before tax, kita akan menghitung after tax. Nah pertanyaannya gimana ngitung tax? Ya ngitung tax ya dari profit gitu. Nah dari profit ini kita ngitung tax. Oke, kita tunjukkan di slide berikutnya. Nah ini slide sebelumnya tadi, ini kan profit kan sudah ada. Misalnya tax 40%, maka kita hitunglah tax 40% kali 25 kali dapatnya 10, 10, 10, 10. Jadi tax yang harus dibayar tiap tahunnya ini ya. Oke, karena teksnya sudah tahu, kita balik lagi ke perhitungan net cash flow ini, masukkanlah tadi before tax di slide sebelumnya ini gitu ya. Kita masih before karena kita sudah tahu teksnya 10 10 ini, maka kita kurangkan dengan tax ini gitu ya. Nah, kalau kita hitung after tax net cash flow, maka dia jadi dapatnya finalnya ini. Min 140, min 100 pada tahun pertama karena kita invest, kemudian net cash flow ini after tax-nya 40, 40, 40, 40. Maka dari sini perhitungan selesai sebenarnya. Jadi Bapak sudah bisa menghitung, Ibu, kolega, adik-adik sudah bisa menghitung dari sini, sudah bisa menghitung IRR gitu ya. Sudah bisa menghitung NPV, sudah bisa menghitung PI gitu. Sudah selesai lah perhitungannya gitu sampai sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat pengaruh daripada depresiasi ini. Ini kan kita depresiasikan selama straight line 4 tahun gitu ya. Nah, sekarang kalau kita percepat bagaimana gitu? Karena kan ada kan investor atau kontraktor mengusulkan depresiasi dipercepat. Apa pengaruhnya gitu ya? Oke, kita lihat sekarang. Oke, sekarang pengaruh depresiasi dipercepat. Kalau tadi kita 4 tahun, tadi kan 4 tahun 25 gitu ya depresiasinya di sini. Nah, sekarang kita ubah 3 tahun aja gitu. 3 tahun. Anggap aja tahun pertama 50, tahun ke apa namanya 3 ke 4 25 ini untuk ilustrasi ya. Kita ubah jadi ini gitu ya. Jadi tahun ke 5 sudah nggak ada lagi. Ini anggap aja depresiasinya dipercepat gitu ya, asumsinya gitu ya. Maka sama perhitungannya, maka kita akan dapatlah ini kita kurang-kurangkan, kita dapat profit ini gitu ya. Sama besarannya, profitnya 100 sama dengan yang sebelumnya 100. Bedanya di tahun pertama kita belum bayar gitu ya. Di sini kita bayarnya 50, sebelumnya kan 25. Jadi di sini pada tahun pertama mulai ada hasil ini, produksi ini, kita belum bayar pajak, masih 0 gitu sebagai investor. Baru bayar pajak ini 10, 10, 20 di tahun ke-5. Nah, nanti otomatis perhitungannya sama di sini gitu ya. Kita masukkan tax, maka dapatlah ini after tax net cash flow-nya gitu. Nah, ini bedanya dengan yang tadi apa? Kalau yang tadi itu kan di sini sama minus 100 gitu ya. Nah, yang berikutnya kan semuanya 40 gitu kan. Ini 40, 40, 40, 40 gitu. Nah, kalau kita coba Ibu Bapak ke Excel hitung gitu ya. Kalau pakai yang pertama tadi bukan depresiasi dipercepat, maka IRR-nya itu kalau saya iseng saya hitung itu dia 22%. 22%. Sementara dengan akselerasi dipercepat ini, yang ini kalau kita pakai yang ini, kita masukkan ini di Excel gitu, maka dia dapatnya 24%. Jadi memang akselerasi dipercepat itu untuk memperbaiki keekonomian. Jangan heran kalau misalnya investor minta insentif depresiasi dipercepat. Ya, ini kira-kira ceritanya gitu ya. Supaya ibu-ibu bapak yang apa namanya nggak familiar jadi paham. Itu asal muasalnya. Oke. Nah, sekarang cash flow construction for upstream project. Apa sih bedanya? Sama sebenarnya. Kita menghitung ujung-ujungnya kita menghitung after tax cash flow gitu ya.
untuk upstream project ini. Bedanya apa? Bedanya ya rezim fiskal tadi. Nanti akan dipengaruhi, beda yang membedakan itu ini adalah rezim fiskalnya apa? Rezim fiskal. Bisa dia apa namanya? Royalty tax atau konsesi, bisa dia PSG. Nah, ini nanti bagaimana membuat konstruksi cash flow itu di sistem, ya tergantung sistemnya. Kalau ibu bapak berhadapan dengan sistem royalty tax, ya pakailah bikinlah konstruksi modelnya. Kalau pakai PSG, bikinlah konstruksi modelnya. Nanti saya beri ilustrasi supaya nggak bingung. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dengan royalty tax dulu. Kan di modul kedua kita sudah bahas kalau sistem royalty tax itu pembagiannya seperti apa. Jadi misalnya ini international company atau company aja lah sebut gitu ya, company gitu, company, maka bayar royalti, di sini bayar royalti, terus dia keluar duit, cost gitu, terus bayar income, kemudian bayar, nah inilah finalnya gitu ya, IC take atau company take at the end gitu. Nah sekarang yang penting itu adalah dari flow ini kita identifikasi mana arus kas masuk. Kembali kalau untuk net cash flow kita harus mengidentifikasi, karena net cash flow itu kan ujungnya cash in dikurang cash out. Arus kas masuk dikurang arus kas keluar gitu ya. Nah kita cari kalau arus kas masuknya apa gitu ya, dan arus kas keluarnya apa. Nah kalau di sistem konsesi ini, kita masuk ke slide berikutnya. Kalau di sistem konsesi tadi, gambaran tadi gitu ya, inilah filosofinya nih, yang penting arus kas masuk kurang arus kas keluar. Kalau after tax ya otomatis nanti sudah ada komponen taxnya ya, udah ada taxnya. Arus kas masuk apa? Kalau di sistem royalty tax gitu, arus kas masuk ya ini gross revenue dikurang royalty. Setelah si apa namanya? Kontraktor membayar royalti, maka itulah harus kas masuk gitu ya. Kalau ingat di modul sebelumnya booking reserve, ini sebenarnya booking reserve-nya si kontraktor ya. Arus kas gross revenue dikurang royalti itu sebenarnya booking reserve dari kontrak investor atau company di sistem konsesi. Maka inilah arus kas masuk, cash in. Arus kas keluar apa? Arus keluar ya tadi biasalah, arus kas keluar itu kan komponennya apa aja? Biaya investasi, OPEX, biaya investasi ini kan CAPEX kadang-kadang gitu ya. Ini kan kita bicara kalau tadi kalau arus kas itu real uang keluar masuk gitu ya. Baru sama tax. Nah, nanti tax ini kan akan ditentukan dari profit ya, seperti ilustrasi pada pembahasan cash flow versus profit sebelumnya ya, bagaimana menghitung tax itu ya nanti dari profit, nanti dipengaruhi depresiasi dan lain-lain. Oke, cash in, cash out selesai. Nanti di Excel-nya tinggal dibangun. Yang penting tahu prinsip ini dulu gitu ya. Nanti tinggal bangun di Excel. Ya di adik pasti lebih jago lah dari saya. Yang mudah-mudahan biasanya lebih canggih gitu ya. Untuk bikin-bikin Excel-nya lebih fancy biasanya. Nah ini di sistem royalty tax. Oke, sekarang kalau sistem PSG, nah kita PSG yang umum dulu ya, yang global. Kalau di PSG global kan royalty dia. Ini ada gross revenue, royalty, bayar royalty. Ingat di modul 2 ya, sama persis flowchart-nya. Saya cuma gambarkan lagi-lagi, profit oil atau bagi hasil, kemudian income tax. Nah, di sini kembali kita identifikasi yang mana yang cash in gitu ya. Cash masuk. Kalau cash keluar kan gampang ya, udah pasti cash keluar kan yang nggak jauh dari biaya investasi, OPEX, tax gitu ya. Nah sekarang cash in-nya apa gitu ya, kalau di sistem PSG ini, production sharing. Oke, kita lihat ya. Nah, kalau di sistem PSG, maka cash in itu adalah bagi hasil kontraktor ditambah cost recovery gitu loh. Kalau ingat di modul sebelumnya, booking reserve dan petroleum contract, maka ini sebenarnya tidak lain adalah entitlement gitu ya. Entitlement gitu ya. Di PSG. Ini cash kalau cash keluar ya sama, kalau cash keluar sama dengan konsesi atau royalty tax tadi, yaitu biaya investasi atau CAPEX gitu ya. Biaya investasi atau di sini CAPEX, OPEX, dan pajak, ya itu sama, biaya keluar. Yang penting paham biaya masuknya, biaya masuk, arus cash masuk, cash in itu lah. Jadi jangan bingung kenapa di sini kadang-kadang kalau yang baru belajar gitu ya, kalau yang nggak terlalu paham, dia kadang-kadang bingung, kok cost recovery ditambahkan lagi gitu ya, kok di sini kok ada di Excel-nya itu kan ada komponen ditambah cost recovery.
bingung gitu ya. Tapi kalau kita paham, nggak bingung gitu loh. Jadi sebenarnya kas masuk itu tidak lain dari entitlement gitu loh, tidak lain dari entitlement ini gitu ya. Kan bagi hasil ini kan entitlement untuk PSC. Lah kalau di PSC Indonesia ya tentu karena PSC kita ada apa namanya? Tidak ada royalti tapi disebut FTP yang dibagi, maka di sini bagi hasil sebelum ini kita tambah lagi FTP kontraktor. Jadi nanti ada FTP kontraktor bagi hasil kontraktor sama cost recovery, itulah cash in. Itulah cash in di PSC Indonesia. Ya, tapi nanti ada DMO, faktor DMO ya, tapi kita exclude dulu lah untuk simplifikasi. Nah, itulah cash in gitu ya dari PSC gitu, kas masuk, kas keluar sama. Nah, nanti detailnya tentu pada saat kita pembahasan apa namanya? Excel-nya ya, Excel modeling ya. Tapi paling tidak di sini ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik nggak bingung gitu loh. Karena PDN gitu ketika kita bicara net cash flow itu arus kas masuk, identifikasi apa saja yang masuk arus kas masuk dan dikurang arus kas keluar. Detail nanti akan kita bahas di Excel-nya. Saya kira demikian dulu ya untuk yang modul ke-6 ini. Next modul nanti kita akan masuk ke modul ke-7 Petroleum Resources Management System. Ini juga cukup penting. Insya Allah akan segera saya siapkan materinya. Yang mudah-mudahan ya segera karena dalam minggu-minggu ini saya agak ada kesibukan sedikit gitu ya. Mudah-mudahan akan ada waktu luang untuk menyiapkan modul ke-7. Oke, terima kasih. Salam sehat buat semua ibu-ibu, bapak-bapak, kolega dan adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.